Ya, pendengar, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mempunyai tema Solution to Plastic Pollution yang ini puncak acaranya diadakan di Pantai Gading. Kita akan membahas mengenai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bersama dengan Ketua Kelompok Riset Pengelolaan Sampah di Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Bapak Sri Wahyono. Pak Wahyono, masih bersama kami ya Pak? Masih, Mbak. Oke. Pak Wahyono, kita bicara soal mengatasi sampah plastik. Ini sebenarnya bukan hal baru ya. Karena beberapa tahun yang lalu kan memang sudah fokus untuk mengurangi ini. Kita punya beberapa regulasinya. Tapi di peringatan Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, apa sih Pak poin yang paling penting begitu berdasarkan data-data yang dimiliki oleh BRIN terkait dengan hal ini? Iya, benar bahwa Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengandung tema Solution to Plastic Pollution, Mbak kita ya. Nah, ini menjadi sangat penting karena dampak dari polusi plastik itu sudah sangat mempengaruhi kehidupan sosial, kemudian mempengaruhi lingkungan hidup, dan juga sistem ekonomi tidak hanya di negara kita, tetapi juga di dunia ini, Mbak kita. Kita tahu bahwa secara global produksi plastik terus meningkat. Saat tahun lalu itu sekitar 363 juta ton. 10 tahun sebelumnya itu hanya separuhnya, Mbak Puswita. Nah, kalau kemudian produksi plastik meningkat, maka secara alamiah juga produksi sampah plastik meningkat. Nah, kemudian salahnya kekurangan dari kita semua, baik di negara kita maupun di dunia, itu kita tidak secara baik mengendalikan sampahnya, sehingga sampahnya kemudian akhirnya bocor ke sungai, ke laut. Betul. Akhirnya sampah-sampah plastik itu mencemari baik yang ada di daratan kita maupun yang ada di lautan. Jadi akumulasi sampah plastik yang ada di lautan itu saat ini menurut data itu sekitar 30 juta ton. Itu jumlah yang sangat banyak dan sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem di lautan, yang dampaknya tentu akan sangat berbahaya bagi masa depan kita. Iya, Pak Wahyono. Tapi kan sejumlah langkah sudah dilakukan begitu, termasuk tidak hanya dalam negeri ya, tapi secara global begitu. Kemudian sudah ada kesepakatan, misalkan di kemarin United Nations Environment Assembly ya, yang berlangsung Maret nih di Kenya begitu kan. Ada 100 tahun lalu ya, betul. Maret tahun lalu. Nah, ada 175 perwakilan negara kemudian menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan internasional ini untuk mengakhiri polusi plastik. Jadi apakah kemudian hal-hal tersebut belum berujung pada solusi konkret begitu? Apa yang harusnya dilakukan? Iya, jadi saat ini walaupun sebelumnya sudah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan aksi terhadap pengelolaan sampah plastik, tetapi data itu masih menunjukkan cukup fenomenal, Mbak Pusita. Hanya yang masuk ke circular economy, yang masuk ke industri daur ulang itu secara global itu baru 9%. Nah, ada 22%, sekitar 82 juta sampah plastik itu kemudian sebagian diantaranya itu masuk ke lautan gitu, Mbak. Jadi memang ini menjadi perhatian nasional yang kemudian harus ditangani secara bersama, sehingga harus ada legally binding ya, resolusi terhadap penanganan plastik itu, Mbak Pusita. Jadi memang ini PR-nya masih banyak gitu, baik di sisi hulu maupun di sisi hilir. Di sisi hulu misalnya dari sisi desain produk, kemudian model ekonominya, ya model bisnisnya, kemudian dari produk yang akan dikemas kembali. Kemudian dari sisi hilir pun penanganannya pun demikian. Masih banyak carut-marutnya. Terutama untuk negara-negara yang saat ini pengelolaan masih belum begitu baik, Pak Pusita. Jadi PR-nya masih banyak, walaupun itu upaya-upaya itu telah dilakukan gitu. Tapi Pak Wahyono begini, untuk misalkan begini, inovasinya ya misalkan dalam pengelolaan sampah khususnya di tanah air sendiri sampah plastik ya. Nah itu bagaimana? Nah, kita punya regulasi, Mbak. Regulasi yang terkait dengan itu, misalnya Perpres terkait dengan pengelolaan sampah laut itu Perpres nomor 83 tahun 2018
Itu ada target, ada target mengurangi sampah yang ke laut itu 70% pada tahun 2025. Di situ ditetapkan ada 5 pilar ya. Yeah. Perubahan perilaku, kemudian dari sampah yang berbasis land ya. Karena sampah plastik itu sendiri sumbernya adalah 80% dari daratan gitu. Tata kelola sampah yang di daratan yang belum begitu baik. Kemudian dari sisi yang dari sampah yang ada aktivitas di laut itu sendiri, kemudian terkait dengan program kebijakan politik, funding dan sebagainya, dan itu juga punya secara lebih teknis lagi Permen KLH nomor P75 terkait peta jalan pengelolaan sampah oleh produsen, di mana ini adalah menyisir dari sisi hulunya. Di hulunya sana, sedangkan di sisi hilirnya adalah nanti oleh masyarakat bagaimana memilah sampah, kemudian bagaimana mendaur ulang sampah yang harus dilakukan oleh pihak tentunya pemerintah tempat lokal, kota atau kabupaten gitu. Iya, ini kan kalau yang menarik kalau bicara soal kemudian pengelolaan sampah di tanah air, kita juga tahu ya pengelolaan sampah di Indonesia kan terus menuju ke kalau bisa tuh ke dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ada praktek ekonomi sirkularnya begitu. Kita kenal mulai dari misalkan penerapan bank sampah dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Wahyono sendiri begitu, langkah-langkah yang sudah dilakukan baik oleh misalkan Kementerian Lingkungan Hidup begitu ya, konteksnya pemerintah atau mungkin para aktivis ya, para penggiat itu sudah sesuai, sudah tepat belum sih, atau mungkin ada hal lain begitu yang masih harus diperkuat lagi? Iya, bicara terkait dengan sampah plastik dan juga jenis sampah yang lainnya, itu memang kita harus melihatnya dari berbagai dari sisi regulasi, dan pembiayaan, keselamatan, pelatihan dan sebagainya. Nah, memang benar apa yang dilakukan sekarang ini, awareness-nya juga sudah semakin meningkat dan juga aktivitas terkait dengan pengelolaan sampah plastik semakin meningkat. Tetapi itu dibandingkan dengan sampah plastik yang kemudian bocor ke lingkungan, itu nggak nutut gitu loh, Mbak. Jadi, masih terlalu sedikit ya yang bisa dikelola ya? Sedikit. Okay. Untungnya kita sekarang sudah punya regulasi yang bisa menjadi tali atau menjadi cantolan untuk melakukan aksi-aksi di lapangan. Baik di produsen itu, jadi produsen harus melakukan apa, itu kemudian juga ada dari sisi di pemerintah daerah atau misalnya harus melakukan apa, dan juga dari sisi kita konsumen harus melakukan apa. Itu ada panduannya gitu sekarang. Oke. Tapi kalau kalau menurut Pak Wahyono begini, BRIN pernah punya riset tidak sih soal misalkan bagaimana kemudian pola hidup, lifestyle masyarakat begitu kan, kita mau menuju seperti misalkan di negara-negara Eropa ya yang masyarakatnya sudah mulai melakukan pemilahan sampah bahkan sejak dari rumah begitu kan. Nah, itu sudah menuju ke arah situ belum? Kan langkah-langkahnya sebenarnya sudah dilakukan cukup lama ini. Iya, BRIN adalah lembaga baru leburan dari BPT, LIPI, Batan dan Lapan. Tentunya BRIN juga sudah melakukan itu semua, mulai dari mapping distribusi sampah plastik yang ada di daratan dan di lautan. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman yang ex-LIPI dulu. Nah, kemudian dari sisi sosialnya juga teman-teman ex-LIPI dulu juga melakukan itu. Jadi terkait dengan behavioral change gitu ya, perubahan perilaku ada pengelolaan sampah. Yeah. Nah, kemudian dari sisi teknis operasional terkait dengan teknologinya, misalnya teman-teman dari BPT, ex-BPT, ex-Batan juga sudah melakukan itu berbagai macam teknologi, baik itu yang berbasiskan recycling, baik itu yang berbasiskan plastiknya di fuel, BBM, atau plastik jadi energi. Itu sudah dilakukan dan beberapa sudah dilakukan pilot project-nya gitu. Jadi dari sisi teknologi sudah oke, tetapi kemudian yang lebih penting adalah dari sisi tata kelola. Ya, penegakan hukum dan peran masyarakat, peran antar stakeholder, dan tentunya pembiayaan di hal yang penting. Karena tidak ada sesuatu yang gratis dalam penanganan sampah. Iya. Begitu Mbak Pusita. Oke, baik. Nah ini Pak Wahyono terakhir nih ya, pesan dari Pak Wahyono. Kan kita bicara kalau misalnya kita bicara soal pengelolaan plastik, sampah plastik khususnya, kita kan muaranya tentu berujung pada misalkan agar bisa mencegah dampak buruk dari perubahan iklim. Kita sudah mulai merasakan dampaknya sekarang begitu ya, dari cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya. Yang perlu diingatkan kepada masyarakat karena bicara soal mitigasi mengenai hal ini kan juga
dari masyarakat sendiri. Apa yang mungkin Pak Wahyono bisa ingatkan ke masyarakat kalau masyarakat tidak punya perhatian khusus begitu sejak sekarang mengenai hal ini? Apa dampaknya bagi kita nanti, Pak? Iya, satu hal yang sekarang belum menjadi perhatian bahwa sampah plastik secara global itu ternyata berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Ada sekitar 1,8 gigaton yang dihasilkan oleh dari aktivitas produksi plastik dan penanganan sampah plastiknya. Itu sekitar 34% dari GRK global. Nah, kepada masyarakat, sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan secara sederhana, ya, kemudian gampang, mudah, dan itu kalau dilakukan secara bersama-sama, secara berjamaah itu dampaknya luar biasa. Contoh misalnya, Mbak, ya, terkait dengan hal ini, misalnya masyarakat itu bisa melakukan, misalnya menggunakan kantong yang multi pakai gitu, tidak sekali pakai misalnya. Nah, kemudian juga banyak hal lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, Mbak. Iya. Ya. Oke, jadi memang masyarakat mulai dari sekarang sudah harus memiliki perhatian lebih terkait dengan pengelolaan sampah plastik ini ya. Tapi kan bagus, gaya hidup ini sampah itu harus kita lakukan, mengurangi penggunaan. Betul. Belanja tanpa kemasan dan produk diulang misalnya. Dan jangan lupa pilah sampah dari rumah. Ya. Gitu. Kemudian kalau sampah sudah terpilah, maka nanti penanganan itu gaya hidup ini sama perlu kita lakukan dan perlu kita terapkan. Oke. Baik, Pak Sri Wahyono, terima kasih sudah berbincang dengan kami pagi hari ini. Sukses selalu, Pak Wahyono. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Ketua Kelompok Riset Pengelolaan Sampah di Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Sri Wahyono. Kami masih akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Pagi dengan pembahasan mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.